Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rashifa dengan NPM 211106310201119 dari kelompok 6 kelas 1C. Di sini saya akan membahas definisi titik keseimbangan pasar dan definisi titik peluang pokok. Keseimbangan pasar merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu, yang dimana pada harga tersebut konsumen maupun produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang maupun jasa yang dijual atau dikonsumsi. Sedangkan titik peluang pokok atau biasa disebut dengan break-even point merupakan suatu titik atau kondisi pada suatu tingkat volume penjualan tertentu dengan harga penjualan tertentu, perusahaan tidak mengalami laba atau rugi. Pada keadaan tersebut, pendapatan sama besarnya dengan biaya modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ponco Biaki dari kelas 1C ingin menyelesaikan soal yaitu mencari titik keseimbangan pasar. Yang pertama yaitu soal pertama, jika diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 10 min 2P dan fungsi penawaran QS sama dengan min 20 tambah 5P, tentukanlah besar harga keseimbangan. Yang pertama kita jawab yaitu harga keseimbangan terjadi ketika QD sama dengan QS, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. QD sama dengan QS 10 min 2P sama dengan min 20 tambah 5P, 10 tambah 20 sama dengan 5P tambah 2P, hasilnya yaitu 30 per 7P. P sama dengan 30 per 7 sama dengan 4,3. Jadi harga keseimbangan pasar yaitu 3,4 untuk menentukan titik keseimbangan pasar. Substitusinya yaitu P sama dengan 4,3 per persamaan QD sama dengan 10 min 2P sama dengan 10 min 2, 4,3 sama dengan 10 min 8 sama dengan 1,4. Dengan demikian titik keseimbangannya yaitu 1,4 dan 4,3. Terima kasih. Lalu di sini ada contoh bahasan soal untuk materi titik peluang pokok dari fungsi kubik. Yang pertama, penerimaan total yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh bersamaan R sama dengan min 2,5 kuadrat plus 20Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan adalah C sama dengan 0,2Q kubik min 5Q kuadrat plus 8Q plus 50. Hitunglah profit perusahaan tersebut jika dihasilkan dan terjual barang sejumlah 10 dan 20 unit. Penyelesaiannya, profit sama dengan R minus C. R-nya ini dapat dari angka yang di atas itu, kita turunin ke bawah. Jadinya minus 2,5Q kuadrat tambah 20Q dikurang C-nya yang dari angka atas juga, kita turunin ke bawah. Jadi 0,2Q kubik min 5Q kuadrat plus 8Q plus 50. Lalu kita susun sesuai dengan angka pangkatnya. Jadinya minus 0,2Q kubik minus 2,5Q kuadrat ditambah 5Q kuadrat tambah 20Q dikurang 8Q tambah 50. Hasilnya jadi profit sama dengan minus 0,2Q kubik plus 2,5Q kuadrat plus 12Q tambah 50. Setelah itu kita substitusi Q sama dengan 10. Profit sama dengan minus 0,2Q kubik ditambah 2,5Q kuadrat ditambah 12Q tambah 50. Lalu kita substitusikan jadi minus 0,2 dikali 10 kubik ditambah 2,5 dikali 10 kuadrat ditambah 12 dikali 10 ditambah 50. Lalu kita tulis hasilnya jadi minus 0,2 dikali 1000 tambah 2,5 kali 100 tambah 12 kali 10 tambah 50. Hasilnya jadi minus 200 ditambah 250 ditambah 120 ditambah 50. Hasilnya jadi 220. 220 itu menghasilkan untung karena hasilnya lebih dari 0. Lalu kita substitusikan Q sama dengan 20. Fungsi profit yang sebelumnya kita pakai lagi, yaitu profit sama dengan minus 0,2Q kubik ditambah 2,5Q kuadrat ditambah 12Q ditambah 50.
lalu kita turunin lagi angka-angkanya, dan hasilnya minus 0,2 dikali 8.000 ditambah 2,5 dikali 400 ditambah 12 dikali 20 ditambah 50. Hasilnya jadi minus 1600 ditambah 1000 ditambah 240 ditambah 50. Hasilnya jadi minus 340, yang dimana 340 itu rugi dikarenakan hasil lebih kecil daripada 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafi Farzar Rukni dari kelas 1J dengan NPM 211-063-1020-114. Akan membahas tentang bab 6 yang bertema menentukan titik keseimbangan pasar dan titik peluang pokok dari fungsi KP. Ini saya akan membahas tentang break-even point atau BEP. BEP sendiri adalah kalau bisa gampang dibilangnya adalah balik modal. Jadi ini ada contoh soal di mana diketahui perusahaan PT Sejahtera Abadi memiliki total biaya tetap atau TFC sebesar Rp120 juta dengan biaya variabel per unitnya yaitu sebesar Rp60.000 dan harga jual barang per unitnya adalah Rp80.000. Di sini ditanya bagaimana perhitungan BEP per unit dan BEP rupiahnya. Yang pertama, BEP per unitnya yaitu rumusnya adalah biaya tetap yang sudah kita ketahui tadi sebesar Rp120 juta dibagi dengan harga jual yaitu Rp80.000 dikurangi dengan Rp60.000. Nah, jadi bisa dituliskan seperti ini rumusnya: 120 juta dibagi 80.000 dikurangi 60.000, lalu ditemukan 120 juta dibagi 20.000 dan hasilnya adalah 6.000 unit untuk BEP nya. Jadi untuk balik modal, perusahaan ini harus menjual unit sebanyak 6.000 unit. Yang kedua adalah perhitungan BEP rupiahnya. Jadi berapa banyak rupiah yang dikeluarkan untuk perusahaan ini agar BEP atau balik modal. Rumus perhitungan BEP rupiah adalah biaya tetap yang sudah kita tentukan tadi juga 120 juta dibagi 1 dikurangi 60.000 yaitu harga variabel dibagi dengan harga jual yaitu Rp80.000. Nah, dapat tuliskan rumusnya seperti ini. Jika dirinci lagi akan ditemukan Rp120 juta dibagi 1 dikurangi dengan 0,75 atau 3/4. Dirincikan lagi ditemukan 120 juta dibagi dengan 1/4 atau 0,25 dan hasilnya adalah Rp480 juta. Jadi untuk perusahaan ini BEP harus menghasilkan uang tunai jumlah Rp480 juta. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.